Kita tahu ada banyak sekali kasus orang hilang di luaran sana, di seluruh dunia. Ada banyak cerita, mulai dari korban yang alhamdulillahnya bisa diketemukan kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit pun, yang hingga detik ini belum ditemukan, atau bahkan korban yang dapat ditemukan tapi dalam kondisi mengenaskan. Nah, salah satunya adalah kasus yang akan gue bahas saat ini, tentang seorang pemuda bernama Alonzo Brooks, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1980. Alonzo yang akrab dipanggil Zo merupakan seseorang keturunan African American dan Meksiko, putra bungsu dari pasangan Billy Brooks dan Maria Ramirez. Dia tumbuh selayaknya anak normal pada umumnya, di tengah keluarga yang hangat. Alonzo besar di Topeka sebelum akhirnya pindah ke Gardner, Kansas. Sejak kecil, Alonzo menyukai karate dan banyak olahraga lainnya. Dia dikenal dengan pribadi yang penyayang dan menyenangkan. Alonzo sangat mudah akrab dengan orang, membuatnya mempunyai banyak teman. Hari itu, 3 April 2004, Alonzo meminta izin kepada ibunya untuk menghadiri sebuah pesta. Zo biasanya tidak terlalu sering ikut teman-temannya berpesta, tapi malam itu dia memutuskan untuk pergi. Ibunya bertanya untuk memastikan beberapa hal seperti pesta apa, di mana, dan dengan siapa dia akan pergi. Tidak ada undangan secara spesifik. Alonzo dan teman-temannya hanya mendatangi pesta yang diundang dari mulut ke mulut. Mereka bahkan tidak begitu mengenal pemilik rumah atau yang mengadakan pesta. Mereka hanya ikut bersenang-senang. Jadi malam itu Alonzo menumpang di mobil Justin, temannya, untuk ke Lacey, tempat di mana pesta itu berlangsung. Lacey merupakan kota kecil di Kansas yang berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari Gardner. Saat beberapa temannya yang lain sampai di pesta, rupanya Alonzo dan Justin sudah lebih dulu tiba di sana. Ada beberapa orang dari Gardner yang mereka kenali dan selebihnya tidak. Menurut keterangan salah satu teman Alonzo yang ikut, kurang ajar motor itu. Saat beberapa temannya yang lain sampai di pesta, rupanya Alonzo dan Justin sudah lebih dulu tiba di sana. Ada beberapa orang dari Gardner yang mereka kenali dan selebihnya tidak. Menurut keterangan salah satu teman Alonzo yang ikut, mungkin ada sekitar 40 hingga 50 orang di pesta itu. Mereka minum bir, bermain kartu, dan menari. Malam itu Alonzo tampak lebih terbuka daripada biasanya, dan jelas sangat menikmati pesta. Hingga suatu saat, Alonzo terlibat perselisihan dengan seseorang di sana. Beberapa dari mereka mempermasalahkan warna kulit, karena mungkin Alonzo satu-satunya orang keturunan African American yang ada di pesta itu. Tyler, teman Alonzo yang melihat kejadian itu, mencoba untuk menengahi perselisihan dan melerai. Pesta kembali seperti semula dan pada pukul kurang lebih jam 11 malam, beberapa teman Alonzo memutuskan untuk pergi ke pesta lainnya. Mereka pergi dan meninggalkan Alonzo di rumah itu yang masih bersama Justin. Mereka pikir, oke, Alonzo akan pulang bersama Justin. Seharusnya begitu, seharusnya. Tapi rokok yang habis membuat Justin harus pergi keluar untuk membeli beberapa, dan sialnya dia tersesat. Jadi yang gue lihat dari gambaran pada saat itu, Lacey ini seperti pedesaan di Amerika pada umumnya. Satu properti orang atau rumah dikelilingi dengan lahan dia. Jadi untuk akses masuk ke rumah juga cukup jauh kalau jalan kaki. Nggak ada lampu jalan, jalannya pun sempit, cuma bisa dilalui sama satu mobil lebih sedikit. Nah, otomatis Justin hanya mengandalkan lampu dari mobilnya untuk ngeliat sekitar kan. Karena hal itu juga mobil Justin jadi terperosok. Dia stuck di sana sekitar 30 menit sampai akhirnya mutusin untuk menghubungin temannya, Adam, supaya ngasih tahu ke Alonzo kalau kayaknya dia nggak bisa balik ke pesta. Justin juga minta tolong ke temannya itu untuk nganterin Alonzo pulang. 4 April 2004. Pagi hari itu, ibu Alonzo mendapat telepon dari salah satu teman Alonzo. Dia nanya, apa Alonzo udah di rumah? Ibunya bilang, ya harusnya udah dong, sambil memeriksa kamar anaknya. Tapi kamar itu rapi, sama seperti terakhir kali ditinggalkan.
Jadi dia mulai memanggil Alonzo di sekitar rumah. Siapa tahu dia ada di basement atau di mana, tapi nihil. Alonzo memang belum pulang. Akhirnya temannya itu bilang, oh mungkin dia nginep di rumah yang lainnya. Dan mereka mulai ngehubungin yang lain satu persatu untuk nanya apa Alonzo menginap di rumah salah satu dari mereka atau tidak. Adam dikontak, dan menurut kesaksiannya, Alonzo sudah tidak ada di pesta saat dia ingin pulang. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat keberadaan Zo sejak pesta malam itu. Ibu Alonzo yang panik menghubungi anak-anaknya yang lain dan juga Rodney, sahabat Alonzo yang berada di Topeka, untuk bertanya apa Zo pergi ke rumahnya atau tidak, karena anak itu tidak pulang sejak semalam dan tidak mengabarinya sama sekali. Jelas itu bukanlah kebiasaan Alonzo. Rodney yang mendengar kabar itu langsung pergi ke Gardner. Bersama Justin dan teman-teman yang lain, mereka pergi ke Lasin, tempat di mana pesta itu berlangsung. Saat sampai, mereka langsung berpencar untuk mencari Alonzo. Beberapa pergi untuk memeriksa pohon-pohon di sekitar area rumah, berharap Zo hanya terlalu mabuk dan memutuskan untuk tidur di luar. Mereka juga mencoba menghubungi pemilik rumah dan menemukan fakta bahwa rumah itu kosong. Tidak ada penghuni yang benar-benar menghuni di sana, semacam rumah kontrakan atau sewaan. Rodney pergi untuk menyusuri jalan masuk ke rumah dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke seberang. Dia memeriksa sisi jalan raya dan terkejut saat menemukan sepatu dan topi yang dipakai Alonzo malam itu. Topi dan 11 sepatu Zo ditemukan di antara tiang di sisi jalan, sementara sepatu yang lain ditemukan di dekat sungai. Tergeletak begitu saja, tidak berusaha disembunyikan ataupun dibuang. Tidak ada tanda-tanda pasti keberadaan Alonzo di sana selain sepatu dan topinya. Itu lebih dari cukup untuk menyimpulkan kalau terjadi sesuatu kepada Zo. Jadi dengan segera ibu Alonzo menghubungi pihak kepolisian dan menyatakan kalau putranya telah hilang. Hal itu dibalas oleh kepolisian dengan pernyataan kalau setidaknya mereka harus menunggu sampai 48 jam. Jika tidak ada juga kabar dari Alonzo, dia baru dapat dinyatakan hilang. Mereka terus mencoba meyakinkan polisi kalau kejadian Zo yang tidak muncul-muncul ini merupakan sesuatu yang serius dan kemungkinan terjadi sesuatu kepadanya. Tapi tanggapan polisian masih sama, 48 jam baru dapat dinyatakan hilang. Mereka berpikir mungkin saja Zo sama seperti anak muda lainnya yang pergi ke suatu tempat dan bersenang-senang atau menginap di mana saja yang dia mau. Itu keputusan final dan keluarga Zo akhirnya mengikuti prosedur walaupun dengan perasaan berat dan khawatir. Malam hari pada tanggal 4 itu, sheriff di area Lasin pergi untuk memeriksa tempat diadakannya pesta. Mereka juga menyusuri sungai kecil yang terdapat di belakang rumah dan tidak menemukan indikasi kalau Alonzo berada di sana. 7 April 2004, kasus diserahkan ke Kansas Bureau of Investigation atau KBI. Beberapa hari setelah laporan Alonzo yang menghilang, dilakukanlah pencarian besar-besaran. Tim pemulihan bukti pun ikut turun. Patroli jalan raya Kansas bahkan menyediakan helikopter. Mereka kembali menyusuri sungai kecil, mencoba untuk mencari bukti. Pada tanggal 10 April 2004, FBI bergabung dengan investigasi. Mereka mencoba mencari tahu apakah Alonzo adalah korban dari kejahatan kebencian atau bukan. Kecurigaan tersebut berdasarkan kesaksian para saksi yang mengatakan bahwa Alonzo sempat diancam dan menjadi sasaran penghinaan rasial pada saat pesta. Lee Summit Underwater Rescue dan tim penyelam datang pada tanggal 12 untuk membantu pencarian. Mereka menyelam dan menyusuri sungai kecil yang pada saat itu sedalam 3 kaki. Mengerahkan anjing pelacak, mereka juga mencari di balik semak-semak. Tapi hingga hari ke-15 pencarian tidak membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Alonzo sama sekali. Media mulai mengangkat berita tentang Alonzo Brooks dan beberapa berspekulasi Alonzo hanya terlalu mabuk pada malam itu. Dia melepas topi dan sepatunya yang kemudian ditemukan oleh Rodney lalu berjalan pulang. Tapi semua itu jelas langsung dibantah oleh teman-teman Alonzo yang saat itu menjadi saksi. Zo jelas-jelas bukan orang yang seperti itu, dan dia tengah menderita cedera pergelangan kaki pada malam kejadian. 1 Mei 2004,
Hampir sebulan sejak Alonso menghilang, pihak keluarga akhirnya diizinkan untuk datang ke pertanian dan mencari Alonso setelah sebelumnya tidak diperbolehkan mengikuti pencarian. Mereka menghubungi para kerabat yang lain dan juga teman-teman yang bisa membantu. Banyak orang yang mendengar berita itu dan ingin berpartisipasi. Mereka semua berpencar. Paman dari Alonso mulai pergi ke arah timur rumah dan kembali menyusuri aliran sungai kecil. Beberapa relawan memutuskan untuk menggeledah gudang yang ada di dekat rumah. Mereka menggali, melewati semak-semak, dan turun ke bawah, hingga seseorang dari mereka berhasil menemukan Alonso. Alonso Brooks ditemukan di sungai dalam keadaan tidak bernyawa setelah 27 hari menghilang. Zoe ditemukan sekitar 200 meter dari rumah pesta, tempat terakhir kali dia terlihat hidup. Sangat aneh mengingat seluruh tim sudah dikerahkan. Sheriff, KBI, FBI, anjing pelacak, bahkan tim penyelam telah diturunkan dan sudah memeriksa area itu berkali-kali, tapi tidak ada Alonso di sana. Sedangkan pihak keluarga hanya membutuhkan 30 menit hingga akhirnya dapat menemukan Zoe. Jasad Alonso yang mulai membusuk langsung dibawa untuk diperiksa tim forensik. Bahkan saat telah ditemukan, semuanya masih sangat membingungkan. Pada pemeriksaan internal dan pakaian, tidak ditemukan adanya luka tembus yang dapat menjadi penyebab kematian. Tidak ada bukti patah tulang, tidak ada bukti cedera benda tajam atau tembakan. Alonso jelas tenggelam, tapi tidak ada tanda-tanda anatomis yang menyatakan kalau ia meninggal karena tenggelam. Jaringan lembut di lehernya hilang. Jaringan itu dirusak oleh hewan dan serangga. Hal itu membuat penyebab kematian Alonso Brooks sampai sekarang belum diketahui. Apakah itu karena kecelakaan, atau ada seseorang yang terlibat dan bertanggung jawab atas kematiannya? Pihak keluarga sendiri yakin kalau Alonso dibunuh. Ada banyak teori-teori yang menyebar di internet tentang kematian Alonso. Beberapa berkata kalau jelas-jelas ada foul play di baliknya. Dan tidak sedikit yang berteori kalau orang-orang di pesta malam itu tahu apa yang terjadi pada Alonso. Mereka mempercayai teori bahwa Alonso merupakan korban dari tindak rasisme dan kebencian yang berujung maut. Pihak keluarga sendiri meyakini kalau Alonso telah dibunuh, lalu jasadnya disimpan sebelum akhirnya diletakkan di tempat di mana dia ditemukan, tepat setelah pencarian terakhir dilakukan. Hal itu diungkapkan berdasarkan fakta keadaan barang-barang Alonso yang ditemukan. Selain itu, mengingat kalau semua tim penyelamat dan pencari lainnya telah memeriksa area tersebut berkali-kali, tapi tidak dapat menemukan Alonso. Lalu bagaimana bisa keluarga dengan peralatan seadanya dan terbatas hanya membutuhkan 30 menit hingga akhirnya dapat menemukannya di area yang sama yang telah diperiksa berulang kali? Itu sangat ganjil. Dan kalau benar Alonso telah berada di air selama hampir sebulan penuh, kenapa jasadnya tidak menggembung seperti kebanyakan ciri mayat yang berada lama di dalam air? Juga bagaimana penjelasan atas berkas-berkas yang masih terlihat utuh dan bagus untuk ukuran kertas-kertas, kartu, dan kain yang seharusnya hampir sebulan terendam bersama jasad Alonso? Hal itu membuat pihak keluarga yakin dengan teori mereka kalau mayat Zoe diletakkan di sungai setelah pencarian terakhir. Tidak ada kejelasan dari kasus kematiannya, hingga pada bulan Maret 2019, Kansas Bureau of Investigation menerbitkan pernyataan terkait kasus Alonso Brooks. Di sana tertulis kalau tidak ada bukti atau informasi yang didapat selama penyelidikan yang dapat menunjukkan bahwa Brooks adalah korban kejahatan. Untuk itu, penyelidikan atas kematiannya pun ditutup. Keluarga jelas kecewa dengan keputusan tersebut. Kasus ditutup tanpa membuahkan hasil. Hingga saat ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya malam itu. Tidak ada yang tahu apa yang dilalui Alonso Brooks. Apa yang membuatnya meregang nyawa? Apakah dia dibunuh? Atau itu benar-benar murni sebuah kecelakaan? Sampai saat ini belum ada titik terang yang menjelaskan kematian Alonso Brooks. Oke, cuma itu yang bisa gue sampein. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa kalian punya teori yang bisa ngejelasin penyebab kematian Alonso di Lasin malam itu?
Atau ada fakta lain yang kalian tahu tapi nggak gue sebutin tadi? Atau kalian punya kritik, saran, koreksi? Silahkan komen di bawah. Silahkan gunain, maksud gue, silahkan komen di bawah tapi gunain bahasa yang manusiawi gitu. Terus juga like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak, subscribe kalau menurut kalian layak di subscribe, terserah. Ya pokoknya gitulah. Semoga kita bisa ketemu lagi di video lainnya. Oke, gua Vin pamit dulu. Dadah.